merupakan hasil cadangan yang dalam keadaan emergensi bisa dilakukan. Kembali program Aiman, saudara, saya langsung ke Bung Masinton. Bung Masinton, kalau tadi ada intelligent veiler yang disampaikan, ada pesan mengingatkan kepada pemerintahan yang partai pendukung terbesarnya adalah PDI Perjuangan, pemerintahan dari partai Anda. Apa yang akan Anda sampaikan terkait ini? Anda diingatkan oleh Presiden SBY, mantan Presiden SBY? Ya, jadi ini bukan hanya pemerintahan kami ya, bukan hanya pemerintahan PDI Perjuangan. Pemerintah yang didukung oleh PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Ya, nah, harus. Jadi kami juga sebenarnya kaget juga dengan konferensi pers Pak SBY pada saat itu tiba-tiba merasa tertuduh gitu ya, sehingga mengklarifikasi kan gitu. Nah sebelumnya kita juga kaget, ya nggak ada apa-apa, nggak ada tuduhan apa-apa sebenarnya. Ada katanya di buzzer, sosial media. Oh iya, itu kan juga analisanya juga dari sosial media, bukan analisa yang ini juga kan gitu. Dan ya. pembisik dari Pak SBY. Iya, nah tentu dalam... Saya sampaikan Pak Syarif. Nah tentu kan orang kemudian membacanya kan jadi politis, apalagi itu berkaitan dengan dekatnya waktu konferensi pers Pak SBY dengan aksi pada tanggal 4 ya. Nah kemudian kan juga ada kontestasi pilkada ya, yang juga putranya Pak SBY juga mencalonkan diri. Bahkan dalam pidato itu juga disebutkan sampai 19 kali kalau tidak salah, saya menghitung itu nama Pak Ahok disebut di situ. Nah kemudian juga bagaimana penegakan hukumnya, terus kemudian bahkan menyampaikan bahasa lebaran kuda gitu kan. Nah kita juga sebenarnya adalah apa yang disampaikan Pak SBY dengan tiba-tiba itu kita juga kaget sebenarnya. Kaget dengan ya ini momennya ada aksi bakal dekat, apakah ini bagian dari memanaskan situasi atau bagaimana. Tapi terserah apalah, tentu pemerintah ya atau kami juga masukan dari manapun bagi kami itu penting. Lalu yang saya tanya, apa kaitannya pergerakan Pak Jokowi dengan kondisi yang kita amati, kita rasakan belakangan ini? Nah, karena kalau saya catat keras, ada 3 yang saya catat di sini. Saya panglima tertinggi itu pertama, yang kedua menjaga keberagaman dan kedamaian, yang ketiga siap untuk melakukan tindakan apabila terjadi keadaan darurat. 3 hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Ya, sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan kan memang dimandatkan konstitusi ya untuk menjaga kedaulatan bangsa, menjaga keamanan, memimpin pemerintahan ya dan mengepalai negara. Nah, tentu siapapun presidennya pasti melakukan itu. Ya. Ada peristiwa umpama pada tanggal 4. Siapapun presiden yang Pak SBY enggak? Ya kalau ada peristiwa umpama pastilah seorang presiden dia pasti menyampaikan bahwa komando ada di dia, tidak boleh ada yang jalan sendiri-sendiri, dan kemudian mari kita atasi sama-sama. Ada pesan khusus dari situ? Nah tentu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tentu mendatangi tokoh-tokoh agama, kemudian mendatangi TNI, mendatangi Polri, ya. Tentu sebagai kepala negara beliau harus memerankan itu. Ada peristiwa dan harus bagaimana menyelesaikan keluar dari sebuah peristiwa itu. Dan kemudian bagaimana menjembatani permasalahan yang ada. Jangankan presiden, Pak, ya, seorang lurah pasti dia tanya hansipnya, Pak. Kalau ada peristiwa pasti dia tanya hansipnya. Oh, jadi Jokowi nanya hansip. Ini ada peristiwa apa? Kira-kira enggak? Saya menganalogikan begitu. Itu dalam skala kecil gitu ya. Apalagi dan kan dalam skala negara. Soliditas hansipnya. Pertanyaan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika berkunjung ke pasukan-pasukan elit, itu informasinya atau pesannya untuk keluar atau ke dalam
keluar itu artinya ke publik, ke dalam itu artinya ke internal TNI. Saya akan tanyakan nanti ke Mas Gun-Gun. Ya. Saya akan tanya Mas Gun-Gun, setelah jeda Mas Gun-Gun akan jawab dan saya akan segera kembali sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Kompas TV.